Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Kita lanjut ya, membahas terkait tips penemuan video ya. Jadi pembahasan kali ini kita sudah masuk di tahap faktor eksternal, apa yang mempengaruhi jumlah pengguna yang melihat video Anda ya. Jadi untuk pembahasan faktor eksternal ini yang mempengaruhi penonton melihat video kita itu ada 3 ya yang akan dibahas, yaitu minat topik, kemudian yang kedua ada kompetisi, dan yang ketiga ada tren musiman ya. Kita akan bahas satu persatu faktor-faktor penyebabnya ya. Jadi sebelum kita membahas itu, kita harus mengetahui dulu teman-teman ya, maksud dari faktor eksternal ini ya. Jadi kalau teman-teman menyadari ya, ada yang namanya internal, ada yang namanya eksternal ya. Yang namanya internal itu hal-hal yang kalian lakukan. Apa sih yang kalian lakukan sehingga video kalian itu ditonton oleh orang ya. Jadi contoh faktor internal itu yang pertama adalah pada saat kalian mau mengupload video ya, kalian membuat thumbnail yang bagus. Kemudian kalian membuat judul ya, judul itu dengan menggunakan riset. Kemudian kalian mengupload jam sesuai dengan jam yang biasa ramai menurut audiens teman-teman. Itu faktor-faktor internal namanya itu ya, itu faktor internal ya. Jadi cukup dipahami ya faktor internal ya. Dan untuk faktor eksternal sendiri ya, itu hal-hal di mana video kita itu ditonton oleh orang ya, oleh penonton itu tanpa kita bisa memprediksi ya. Kalau yang namanya internal tadi kan dengan kita membuat thumbnail yang bagus, nah itu kita bisa setidaknya kita punya gambaran lah ya, tujuannya kita itu membuat thumbnail seperti ini ya, pasti penontonnya seperti ini kan pasti. Terus kalau kita membuat riset kata kunci dengan memberikan judul seperti ini, tujuan penontonnya itu jelas ya arahnya. Tapi kalau untuk faktor eksternal itu kita tidak bisa mengetahui, karena itu memang di luar dari jangkauan kita. Jadi cukup dipahami ya yang namanya faktor internal dan eksternal ya. Itu hal di mana faktor eksternal itu kita tidak, hal-hal yang tidak diduga-duga tiba-tiba video kita itu ditonton oleh orang ya. Itu atas dasar tiga faktor tadi ya. Yang pertama itu minat topik, kemudian yang kedua adalah kompetisi, yang ketiga adalah tren musiman ya. Langsung saja kita masuk di pembahasan pertama, minat topik ya. Jadi minat topik itu jadi kalian membuat video nih ya, membuat video terus penontonnya biasa-biasa saja, terus dalam beberapa waktu ya, mungkin sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan ya, pokoknya dalam beberapa waktu lah video itu biasa-biasa saja, terus tiba-tiba video itu melejit, ada viewnya tinggi, terus durasi tontonnya juga tinggi. Itu kan menjadi pertanyaan tuh ya, menjadi pertanyaan. Nah, itu biasanya hal itu dipengaruhi, yang pertama adalah minat topik ya, minat topik. Jadi maksudnya itu yang kalian bahas di video kalian itu ya tiba-tiba menjadi tren sehingga itu dicari oleh banyak orang ya. Jadi misalkan kalian membahas tentang membahas tentang tutorial KineMaster misalkan ya, tutorial KineMaster. Nah, terus kalian itu kalau pada saat kalian mengupload itu biasa-biasa saja teman-teman, biasa-biasa saja sampai sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan itu biasa-biasa saja penontonnya, viewnya, terus durasi tontonnya juga biasa-biasa saja. Tiba-tiba melejit itu karena mungkin
bisa saja KineMaster itu membuat sebuah fitur yang baru, yang lebih yang menunjang untuk seorang YouTuber membuat sebuah video, ya, sehingga itu menjadi tren lagi, ya, menjadi tren, sehingga banyak penonton yang mencari topik tentang yang namanya KineMaster, seperti itu, ya, seperti contohnya. Terus yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi itu di sini dijelaskan bahwa sistem YouTube memberi peringkat pada video, ya. Jadi YouTube itu memberi peringkat pada video, ya. Jadi pada saat video yang kalian bahas tuh sama, kurang lebih sama tadi dengan minat topik, ya. Jadi kalian membuat pembahasan tentang awalnya biasa-biasa saja, tapi karena YouTube itu untuk pembahasan yang video kalian itu bikin itu tiba-tiba jadi booming, akhirnya itu menjadi banyak orang yang cari. Itu karena atas dasar kompetisi tadi, ya. Tiba-tiba saja langsung melejit karena YouTube itu melihat apa sih yang tren sekarang, apa sih yang lagi banyak view-nya, apa yang lagi viral. Nah, jadi kalau misalkan topik yang kalian bahas itu awalnya biasa-biasa saja, tapi pembahasannya itu pada saat sekarang itu menjadi viral, nah itu akan video kalian akan secara tiba-tiba juga akan naik karena itu rekomendasikan langsung oleh YouTube karena adanya hal viral tadi, ya, yang berkaitan dengan apa yang kalian bahas. Kemudian tren musiman, ya, tren musiman ini jelas, ya, tren musiman itu yang sifatnya viral, ya, yang sifatnya viral. Di sini jelaskan bahwa traffic YouTube dapat berubah pada waktu atau musim yang berubah, ya. Jadi tren musiman, teman-teman, tren musiman itu sesuatu yang viral, ya, sesuatu yang viral dan sifatnya sesaat, ya. Jadi kalau misalkan kayak kemarin lah, ya, mungkin di zaman COVID, ya, saya kasih contoh, ya. Zaman COVID itu kan yang viral itu kan kalau ibu-ibu itu biasanya mencari bunga, ya, bunga-bunga, ya, lagi tren lah bunga-bunga itu. Mereka merawat bunga-bunga, akhirnya itu menjadi viral, ya. Jadi yang membahas tentang bunga selama ini itu, ya, channelnya biasa-biasa saja. Tapi pada saat kemarin waktu COVID, yang awalnya biasa-biasa saja karena ibu-ibu itu lagi tren, lagi musim memelihara bunga, sehingga video yang kalian bahas itu terangkat juga jadi naik karena lagi dicari sama orang-orang, seperti itu. Sama juga kayak misalkan ikan, ya, mungkin beberapa waktu lalu itu ikan arwana itu lagi tren, ataupun ikan cupang, kan, ikan cupang itu lagi tren. Itu pada saat sebelum itu tren kalian membuat video tentang video cupang, itu videonya biasa-biasa saja, tapi pada saat trennya ikan cupang itu lagi tren, ya, video kalian akan tiba-tiba melejit, ya. Itulah kenapa tiba-tiba biasanya itu awalnya video kita biasa-biasa saja, terus beberapa waktu ke depan kok langsung tiba-tiba melejit view-nya, seperti itu, ya. Jadi faktor yang lanjut, ya, ini sudah selesai, ya, faktor eksternal, ya, faktor eksternal apa yang mempengaruhi sehingga video kita ditonton orang, itu udah kelar, ya. Yang pertama minat topik udah selesai, kompetisi, kemudian tren musiman juga sudah dijelaskan. Kita habiskan saja, ya, untuk pembahasan terkait masalah tips penemuan video ini, ya. Di pertemuan kali ini kita habiskan saja karena kita akan membahas di pertemuan selanjutnya itu tentang hal lain lagi, ya, biar
biar tidak terlalu ini. Kita lanjut ya. Faktor yang mempengaruhi cara video direkomendasikan. Ya ini udah jelas, saya sudah bahas juga sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi video kita itu direkomendasikan oleh YouTube ya. Sistem YouTube dipengaruhi oleh histori tonton penonton, metrik engagement dan performa video. Dan faktor eksternal pada akhirnya mencoba membantu penonton menonton video Anda. Ya itu sudah dibahas semua ya. Terkait masalah histori ya, performa video, kemudian yang terakhir yaitu faktor eksternal ya. Saran dari YouTube terkait masalah penemuan video ya. Terkait masalah penemuan video itu sarannya yang pertama, fokuslah pada apa yang disukai audiens Anda. Jika Anda melakukannya dan orang menonton Anda, rekomendasi akan mengikuti. Nah, ini jelas ya. Apa yang kita sebagai seorang YouTuber itu ya memang harus mengetahui apa yang diinginkan oleh penonton kita. Jadi itulah pentingnya kita belajar tentang traffic ini ya, tentang kita menganalisa video kita, performa video kita, terus apa yang diinginkan penonton. Ya itulah tujuannya, supaya kita mengetahui apa sih yang diinginkan penonton, apa sih audiens kita ini yang dimau dari kita, sehingga kita bisa jelas arahnya mau kemana ya. Terus tanyakan pada diri Anda, video yang paling disukai penonton, seberapa sering mereka menonton channel saya ya. Ini sama halnya juga ya, ini kan kita harus memahami ya, kita ini sebagai seorang YouTuber itu punya langganan ya. Itu langganan kita itu audiens ya, subscriber kita ataupun penonton yang mencari tentang hal-hal apa yang akan kita bahas nantinya. Jadi kita harus mengetahui apa sih yang paling sering disukai penonton pada saat saya mengupload, membahas tentang apa itu biasanya ramai. Terus kalau saya membahas tentang apa sehingga videonya itu tidak ramai, itu kita harus tahu sebagai seorang YouTuber. Itulah tujuan kita bisa menganalisa performa video kita dan memahami apa yang diinginkan oleh audiens kita. Jadi pada pertemuan kali ini itu ya yang kita bahas. Ini udah kelar pembahasannya, itu kurang lebih 4 pertemuan kayaknya ya untuk tips penemuan video. Itu sudah kelar ya, kita bahas lagi di pembahasan berikutnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.